Ada beberapa hal yang didoktrinkan ke kita sejak sekolah. Ironisnya, hal-hal tadi justru ada yang bikin kita jadi lemah. Dan mindset lemah ini terbawa terus sampai kita gede. Kita bahas ya bro, karena lo udah tahu, pastiin adik-adik or anak-anak lo besok gak terdoktrin konsep yang sama. Nomor 1, sekolah itu nomor 1. Sering kan lo dengar kalimat harus menomorsatukan sekolah dibanding aktivitas lain. Padahal sekolah itu cuma satu dari sekian banyak tempat lo bisa belajar. Gara-gara konsep ini, kita jadi ngerasa kalau pencapaian terbesar itu adalah kalau kita bisa perform bagus di sekolah. Nggak mikir ada hal-hal lain yang jauh lebih hebat yang bisa dikerjain di luar sekolah. Kalau ada pun, jadi malas ngelakuinnya karena takut ngeganggu sekolah. Dan yang lebih parah, kita jadi didoktrin untuk terbiasa datang pagi, pulang sore, seharian duduk di belakang meja, ngikutin instruksi dari orang lain. Jadinya ketika kita gede, kita ngerasa jenjang karir yang paling aman itu ya kayak sekolah. Datang pagi, pulang sore, duduk di belakang meja. Nomor 2, meminta itu hal yang gak baik. Di dunia nyata, kalau lo mau sukses, lo harus berani minta. Sekolah mengajarkan kita untuk gak meminta. Meminta dianggap perbuatan lemah, perbuatan memalukan. Padahal, meminta itu nunjukin kalau lo ngerti apa yang lo mau, dan lo berjuang untuk mendapatkannya. Coba lihat perusahaan-perusahaan dan pebisnis tersukses di dunia. Mereka adalah yang bisa minta modal besar dari investor, yang bisa meminta rekan bisnis buat jalin kerjasama. So, next time lo mau minta sesuatu ke siapapun, gak usah malu bro. Gak usah mikir takut ditolak. Ditolak itu biasa, gak ada ruginya. Kalau permintaan lo diterima, jackpot bro. Nomor 3, kemampuan menghafal dan menyelesaikan soal adalah hal terpenting. Di sekolah, yang paling penting adalah kemampuan menghafal, kemampuan menyelesaikan soal. Makin jago menghafal dan ngerjain soal, makin tinggi nilai ujian lo. Dan kesuksesan di sekolah dilihat dari nilai ujian. Di dunia nyata, kemampuan otak itu bukan hal yang paling penting bro. Banyak hal lain yang terbukti jauh lebih krusial. Misal, kekuatan mental, kemampuan untuk berjuang di tengah kesulitan, kemampuan untuk berkorban dan menahan diri, kemampuan untuk tetap jaga karakter dan kejujuran di tengah godaan, kemampuan untuk tetap menjadi manusia baik di tengah dunia yang jahat. Nomor 4, salah dan gagal adalah hal yang memalukan. Makin banyak kesalahan, makin rendah nilai yang lo dapat. Dan ingat bro, momen-momen di mana lo atau teman lo dipermalukan, dihukum di depan kelas karena bikin kesalahan. Sedihnya lagi, kadang fokus utama yang terjadi di sekolah adalah menghukum kesalahan, bukan memperbaiki kesalahan yang lo buat. Akibatnya, ketika gede, kita banyak takut ngelakuin sesuatu. Takut salah, takut gagal, takut ditolak. Nomor 5, tujuan akhir sekolah adalah lulus dengan nilai bagus. Waktu SD lu pasti pernah dengar ada yang bilang, sekolah yang rajin ya, biar nanti dapat nilai bagus dan lanjut SMP favorit. Di Indonesia, tujuan akhir kebanyakan sekolah itu nilai bro, bukan pemahaman, bukan pembelajaran. Asal nilai bagus, nggak ngerti or nggak paham, no problem. Karena mendewa-dewakan nilai, akhirnya banyak yang menghalalkan segala cara buat dapetin nilai bagus. Ada yang nyontek, ada yang nyogok, bahkan ada sekolah yang bagi-bagi bocoran biar siswanya lulus. Hal ini nih yang bikin banyak orang di Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Padahal belajar bahasa Inggris udah 9 tahun, dari kelas 3 SD sampai kelas 12 SMA. Hal ini juga yang bikin banyak koruptor, karena udah dikondisikan untuk main curang sejak sekolah. Or banyak kasus hamil di luar nikah, padahal udah dijelasin tentang sistem reproduksi di pelajaran biologi dengan jelas. Oke bro, mari kita berharap sistem pendidikan di negara kita bisa lebih baik lagi. Dan karena lo udah tahu beberapa hal yang gak bagus, segera tinggalkan ya bro. Semangat!